untuk pendidikan kalian tidak usah pikir biaya, itu pasti ada. Mama tuh yakin kalau untuk pendidikan Tuhan tuh selalu kasih jalan. Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan Mas Patria, seorang konsultan pendidikan yang mengerjakan beberapa pekerjaan di Kemendikbud bareng sama tim swakelolanya. Dan aku ngerasa perlu banyak banget sih untuk belajar nih kayaknya sama Mas Patria tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana kita menciptakan kurikulum ya sebenarnya ya. Karena aku juga berpikir bahwa ya kita di sekolah itu butuh kurikulum yang memang bagus, tapi kita sebagai orang tua mendidik anak itu butuh kurikulum atau apa ya namanya ya, tools yang itu framework yang membantu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita jadi sosok yang mencapai potensi terbaiknya. Nah, oke, kita mulai nih. Aku pengen tanya nih ke Mas Patria, gimana sih itu cerita-cerita masuk ke ranah pendidikan, terus akhirnya juga kecintaan sebagai orang tua, menjalani kehidupannya sebagai orang tua dan bapak rumah tangga ya kan, kita sama-sama bener-bener istilahnya berusaha memberikan waktu yang secara kuantitasnya tuh relatif lebih gede mungkin ya dibandingin bapak yang lain gitu kan. Terus ya akhirnya dari situ kualitas juga harapannya kan bisa muncul gitu kan. Terus ya itu ada cerita apa nih yang sekiranya ternyata itu mengantar Mas Patria tuh sampai di titik sekarang. Ya, sebelumnya aku terima kasih banget gitu ya diajak ngobrol-ngobrol di Merasa. Kalau ngobrolin kenapa terjun atau mungkin terjebak atau mungkin kecemplung di dunia pendidikan, aku rasa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan sesuatu yang tidak diekspektasikan gitu ya. Memang secara latar belakang keluarga memang kami tidak ada yang background pendidikan gitu ya. Orang tua pun tidak ada yang guru. Ya. Tapi value yang ditanamkan di rumah gitu ya dari sejak dulu, ibu dan bapak tuh sadar bahwa mereka hanya lulusan SMA. Gitu. Maka penting untuk memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya untuk memperbaiki hidup paling tidak. Gitu. Itu yang tertanam untuk semua anak-anak dari orang tua kami. Dan entah kenapa gitu ya, saya salah satu anak yang melanjutkan pendidikannya itu di bidang pendidikan, sarjana pendidikan, spesifik ke sarjana pendidikan. Gitu ya. Kalau boleh flashback sedikit, saya dulu kuliah di pendidikan bahasa Perancis. Di sana akhirnya mau tidak mau kan banyak kegiatan-kegiatan yang memang mendekatkan diri saya dengan kependidikan. Gitu ya. Aktivitas-aktivitas di organisasi juga ya tidak jauh dari pendidikan. Itu yang menjadi latar belakang kuat gitu ya untuk saya. Saya memang saat ini adalah salah satu agent di dunia pendidikan. Ya. Ada satu statement yang saya terus nempel banget ya sebelum saya lulus gitu ya. Disampaikan kayak gini, mendidik itu tanggung jawab orang-orang terdidik gitu. Saya tuh jadi mikir gitu, kan saya itu sarjana pendidikan, punya pendidikan, berarti tanggung jawab mendidiknya itu 2 kali lipat dong dibandingkan orang-orang lain. Gitu. Di situ saya statement untuk diri saya bakalan bekerja untuk pendidikan. Dan syukur sekali gitu setelah selesai pendidikan di S1 saat itu, saya melanjutkan pertualangan gitu ya di salah satu yayasan yang mengirimkan anak mudanya ke daerah. Saya mengajar 1 tahun di daerah terpencil dan tertinggal, itu di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Di sana jadi
perkara yang kuat buat saya melihat bagaimana potret pendidikan sesungguhnya. Karena kalau kita melihat potret pendidikan di kota-kota besar, itu tidak mewakili sampel-sampel negara Indonesia yang cukup luas dan cukup banyak desa-desa gitu. Di sana saya makin kuat bahwa pendidikan itu ternyata seunik ini gitu. Dan kalau sudah terjun dan sudah ada di daerah, tentu yang banyak keluar dan banyak sampai ke kita adalah keluhan-keluhan dari pendidikan itu sendiri kan. Yang mana itu jadi refleksi kita gitu. Akhirnya saya paham bahwa di dunia pendidikan itu memang tidak ada permasalahan yang selesai begitu saja. Akan ada terus banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Dan kembali lagi gitu, karena permasalahan di bangsa ini begitu banyak gitu ya. Kalau kita merasa punya tenaga, punya waktu dan punya pikiran, nggak ada salahnya loh kita yang bergerak gitu, tanpa harus menunggu misalnya pemerintah, menunggu LSM atau yayasan-yayasan tertentu untuk berkecimpung di sana. Ya kita aja yang bergerak. Nah, sehingga di sana saya ketok palu tuh, saya bilang saya akan terus membantu pemerintah khususnya di bidang pendidikan, walaupun saya bukan bukan dalam tanda kutip bukan PNS gitu ya, di luar pemerintah, tapi saya akan terus bantu pemerintah. Itu sih perjalanan panjang ke dunia pendidikan. I see. Aku coba mundur waktu masih kecil ya, masa kanak-kanak gitu. Dulu waktu masih kecil, tipe-tipe yang suka belajar banget kah gitu, atau kayak gimana sih? Karena kan masuk jadi pendidikan guru dulu kan, istilahnya masa-masa kecilku dulu orang yang jadi guru orang-orang yang istilahnya ya suka belajar gitulah ya kasarnya, kan dibayarnya gimana sih itu? Nah itu sayangnya enggak sih Mas. Oke. Saya tuh sampai dengan SMA kan saya di Aceh ya, kan asal saya memang dari Aceh. Acehnya pun itu juga kabupaten pedalaman perkampungan. Saya memang anak-anak kampung yang mandi di sungai gitu ya, main ke hutan. Seru gitu dong. Ya. Sama kan, masa-masa kecil yang lebih kurang kayak gitu. Kalau ngomongin apakah kuat pendidikannya itu kayaknya enggak gitu. Kenapa? Karena orang tua saya bapak tuh ya sibuk kerja gitu ya, di perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ibu ya untuk menambah pemasukan di rumah, berjualan kue di pasar gitu ya. Jadi ya kehidupan saya itu ya kehidupan yang orang tua pun tidak menyediakan sarana untuk kami belajar gitu loh. Jadi benar-benar orang tua yang sehari-hari gimana caranya mengumpulkan uang untuk bisa nyekolahin anak-anaknya gitu. Makanya yang kami pegang itu adalah pesan pentingnya aja gitu. Orang tua mau kami melanjutkan pendidikan, memperbaiki diri lewat pendidikan gitu. Tapi orang tua pun tidak memfasilitasi apakah buku bacaan gitu ya, majalah-majalah anak itu nggak ada. Tapi juga kan kita nggak bisa menyalahkan orang tua ya. Satu, bisa jadi orang tua juga punya referensi untuk memberikan stimulus ke anak. Yang kedua, bisa jadi orang tua saya juga nggak punya kecukupan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi itu sesuatu yang sudah saya terima aja gitu. Saya justru ya bersyukur aja orang tua punya perasaan untuk mau menyekolahkan gitu. Dan jujur saja gitu ya, kalau melihat masa kecil lagi gitu ya, teman-teman sepermainan saya gitu, bisa dibilang ya keluarga kami gitu yang anak-anaknya akhirnya sekolah gitu. Kehidupannya ya mungkin bisa dibilang sedikit lebih baik gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri gitu, lingkungan-lingkungan sekitar kami banyak anak-anak yang SMP putus sekolah, SMA putus sekolah gitu. Kalau ditanya apakah karena mereka tidak ada uang untuk membiayai sekolah anaknya, tidak, lebih besar gaji mereka mungkin dibandingin keluarga saya kan. Yang jadi berarti kan yang jadi modal dasarnya itu kan berarti bukan uang atau dana itu sendiri ya. Betul. Tapi gimana spirit dalam keluarga itu. Jadi kehidupan saya bukan anak yang belajar, saya enggak kalau mau ujian juga saya juga enggak tentu belajar. Jadi saya enggak pinter-pinter banget sebenarnya sih. Tapi tadi aku waktu pembukaan awal sempat merinding sih. Merinding dan agak berbesmili mungkin ya kalau bahasa Jawanya itu, pada saat Mas Patria menceritakan orang tuanya benar-benar memperjuangkan untuk anak-anaknya tuh sekolah itu. Kerasa banget perasaan dari Mas Patria juga tentang hal tersebut. Nah, berarti kan sebenarnya
Ya, perjuangan itu nyata adanya kerja kayak gitu kan ya, terus istilahnya menyisihkan ya udah ini pokoknya buat sekolah buat anak gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya kan itu hanyalah apa ya, infrastruktur lah ya gitu kan. Tapi ada yang aku pengen gali itu sebenarnya apa sih yang disampaikan terus menerus yang mungkin bentukannya bisa jadi nggak cuman lisan aja, tapi istilahnya eh, apa mungkin ngundang untuk belajar, ayo belajar yuk atau apa gitu, atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu yang membuat anak-anaknya juga semangat belajar di kesehariannya gitu. Eh, kalau stimulus untuk belajar khusus itu nggak ada. Mhm. Tapi yang paling kuat ditanamkan sama orang tua itu adalah bagaimana menghargai orang tuanya sendiri dan bagaimana menghargai adik dan kakak, Hmm. saudara-saudara. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain di dalam rumah itu jadi punya nilai buat kita. Mantap. Saya tuh Mantap. jadi ingat eh, bagaimana saat saya gitu ya, khususnya saat saya mau kuliah. Karena kebetulan kan semua adik-adik saya itu sekolah dan kuliahnya di Aceh gitu. Saya sendiri yang kuliah memutuskan untuk di Bandung dan itu hal yang baru. Ya, ya, Kota ya. besar otomatis biaya itu akan besar gitu. Mhm. Tapi orang tua tuh selalu bilang gini, untuk pendidikan kalian tidak usah pikir biaya, itu pasti ada. Mama tuh yakin kalau untuk pendidikan Tuhan tuh selalu kasih jalan. Itu yang selalu bilang. Itu juga bikin kami Ya, ya, ya. kalau orang tua udah punya keyakinan gitu, kenapa justru kita yang mempermainkan keyakinan itu? Artinya kayak Mhm. akhirnya pergi kuliah tapi main-main gitu. Nah itu tuh nggak ada dalam kamus saya, adik saya gitu ya. Termasuk kakak saya ya. Kakak saya itu Mantap. dikasih label anak yang paling nggak bisa nurut, paling Rebel. nakal gitu. Iya, rebel. Tapi tanggung jawab terhadap pendidikan, Mhm. dia tugas ya dia tetap kumpul gitu. Kapan waktunya lulus kuliah ya dia akan lulus gitu. Walaupun dia nongkrong sampai jam 3 pagi gitu ya. Dia nggak pulang gitu ya karena main sama temannya. Itu cerita lain gitu. Tapi untuk namanya pendidikan itu nggak ada yang main-main. Semuanya Mhm. bisa selesaikan secepat mungkin. Apa yang bisa diambil terbaik di dalam dunia pendidikannya, ambil yang terbaik. Oke, ini aku ada pertanyaan yang udah membara nih, tapi minum dulu yuk, Mas. Silakan nih, Sari Kecombrangnya Rasa Nusantara nih, favorit aku. Aku kira ini tadi gua apa? Bener kan nggak ada guavanya sama sekali ini. Oh iya. Mhm. aku juga, aku juga ini apa aku kasih guava lagi ya? Gitu. Tapi kayaknya ini udah cukup Udah sih. ngerasa gua apa? iya, 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 iya. Oke, aku mau tanya. Sekaligus mungkin aku apa namanya curhat juga. Aku orangnya suka belajar juga gitu kan ya. Tapi emang dulu waktu kuliah tuh bisa dikatakan kacau banget. Karena aku ngejalannya 6 tahun dan kayak kayak apa namanya? Gue udah berusaha keras banget nih. Terus apa namanya? Tapi kok tetap aja nilai gue segini-segini aja gitu. Ah, men, susah banget gitu kan. Terus apa namanya mendengar cerita dari keluarganya Mas Patria, wah, apa namanya? Bisa gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Aku juga kayak aku berusaha 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 ngegali tadi kan, tadi value-nya juga apa namanya dari orang tua dapat gitu kan, menghargai apa yang dilakukan orang tua, terus menghargai pendidikan. Nah, tapi gimana sih kira-kira ya yang orang tua lakuin eh, tentang gimana menanamkan apa yang mereka lakukan itu emang sesuatu hal yang ya memang menjadi sesuatu hal yang perlu dihargai sama anaknya gitu kan. Mungkin aku nggak kebayang sih, mungkin bukan bukan lisan juga sebenarnya kan istilahnya Iya, kan. iya. Nah, itu kayak gimana sih? Itu Iya. kayaknya Itu mungkin karena kesadaran dari bagaimana kami melihat orang tua, keseharian orang tua ya. ini gimana tuh kesehariannya? Maksudnya keseharian lebih ke Orang kalian tua itu melihatnya kan tuh gini gimana? ya, orang tua kan ke kami tuh menanamkan untuk pendidikan aja, nggak usah pikirin biaya gitu. Mhm. Tapi hal itu tuh ironi dengan saat kami lihat bapak tuh jam 6 pagi udah berangkat Hmm. kerja untuk dan kerjanya itu kan di perkebunan kelapa sawit ya di Aceh Mhm. itu panas. Ya kami lihat gitu ya bapak tuh dengan kulit hitam legamnya gitu ya Mhm. kerja keras banget. Mhm. Mamah gitu ya. Mama tuh yang nggak bisa hanya mengandalkan
gaji dari bapak gitu untuk mau menyekolahkan anak. Mhm. Bikin kue gitu ya, bangun jam 4 pagi bikin kue jualan ke pasar gitu. Jadi kalau ngomongin perjuangan orang tua itu tuh jadi sesuatu yang kayaknya orang tua tuh nggak perlu ngejelasin apa-apa deh untuk kita bisa menghargai apa yang mereka lakukan. Saya jadi salah satu anak yang paling terlibat dalam perjuangan itu gitu ya. Kalau mama itu udah bangun jam pagi, by the way di sana subuhnya itu sekitar jam 6, jam setengah 6 ya, beda dengan area Bandung dan Jakarta gitu ya. Jadi kalau jam 4 pagi itu berarti kan bangunnya tuh sangat pagi ya. Jam 4 pagi bangun, nanti jam 5 saya dibangunkan. Mama tuh udah bikin kue, dan saya bertugas untuk menggoreng. Sangat terlibat banyak lah dalam bikin kuenya gitu ya. Antar kue ke warung-warung gitu ya. Kadang kita dapat penolakan juga, warungnya nggak mau dibikinkan kue gitu. Itu kan hal-hal keseharian yang kita lihat langsung gitu. Gimana orang tua itu ngumpulin 1.000, 2.000 untuk apa gitu? Ya untuk sekolah gitu. Saya ingat banget SMP. Saat saya SMP itu di rumah tuh udah ada dua adik perempuan. Yang dua-duanya juga udah sekolah dan saya juga udah SMP gitu. Kakak saya waktu itu sudah pindah kota gitu. Saya pernah merasakan di mana saat saya datang ke warung untuk mengambil titipan kue, saya melihat nominalnya. Apakah nominal itu cukup untuk ongkos saya berangkat ke sekolah besok? Cukup untuk uang jajan dua adik saya? Itu saya merasakan fase-fase di mana sebegininya ya orang tua untuk berjuang nyekolahin anak. Lantas kita butuh penjelasan apa lagi? Saya rasa udah nggak ada yang perlu dijelaskan untuk menghargai hal itu. Dan saya merasa itu lebih dalam karena saya terlibat di dalamnya. Saya yang belanjanya gitu ya, saya yang bantunya gitu ya, saya yang datang dari warung ke warung gitu. Berharga banget loh. Betul. Kue yang laku 1-2 potong gitu ya. Dan ngerasa sedih banget loh saat misalnya ada kita titipkan kue 30 yang nyisa misalnya 20 piece gitu. Kerasa nggak sih? Kadang-kadang yang saya sedih itu bukan saya sedih kuenya nggak habis gitu, tapi saya sedih saat kue itu saya bawa pulang ke rumah. Apa ya kira-kira yang dirasakan sama mama saya yang udah bangun jam 4 pagi gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kayaknya nggak perlu ada penjelasan apapun ya dari orang tua. Tapi kita melihat gitu bagaimana mereka bekerja keras. Mantap. Berarti keterlibatan anak terhadap apa yang kita kerjakan itu sebagai sebuah pendidikan yang ya nggak perlu disampaikan apapun. Tapi itu benar-benar teresapi di anak kita. Aku juga jadi bersyukur banget istilahnya bisa mengundang anakku buat bareng-bareng sama apa yang dikerjain gitu kan. Terus ini juga mungkin Mas Patria juga mengalami hal itu juga kan ke anaknya, dan ya aku di sini jadi ya aku melakukannya tanpa tahu hal tersebut gitu. Orang tua aku ya benar-benar bekerja udah gitu kan, kayak udah nggak usah mikirin uang lah sama kayak gitu, tapi ya udah orang tua provide gitu kan. Terus ya udah, tapi di situ ada gap gitu kan. Dan aku mungkin juga longing apa yang Mas Patria lakukan, keluarga Mas Patria lakukan gitu kan. Dan akhirnya coba aku iniin ke anak gitu, cuman sekedar gitu, tapi ternyata dampaknya sedalam itu juga gitu kan. Jadi sesuatu hal yang tersentuh lah bagaimana orang tua benar-benar berjuang buat anak-anaknya. Oke, lanjut nih. Aku mungkin akan ke kondisi sekarang ini kan, berarti kalau Mas Patria udah berkeluarga dan beranak nih. Beranak istri ya. Oh iya benar. Anak sudah 2. Yang pertama 5 tahun, yang kedua masih baru, newbie, 6 bulan. Iya 6 bulan. 5 sama 6 bulan. Iya 5 tahun sama 6 bulan.
Oh ya, 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 ya. Hampir 5 tahun, 4 tahun kurang ya. Hmm. Oke, 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 oke. Terus apa? Gimana tuh pengalaman punya anak pertama, terus habis itu punya anak kedua nih? Hmm. Hmm, apa ya? Mungkin anak pertama itu fase sebagai orang tua juga masih banyak belajar banget ya. Hmm, Kayak explore hal-hal barunya banyak gitu ya. hmm, Masih berpatok sama teori-teori yang kita pelajari ya kan, hmm. dan menuhankan teori itu gitu. Ya, ya, ya. Ada fase-fase itu. Lalu hadir anak kedua yang dari masa persalinannya pun sudah tidak berdasarkan teori gitu ya, tapi berdasarkan bagaimana firasat ibu aja Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kayak Pengalaman. itu terasa banget sih bedanya gitu. Hmm, Tapi so far masih dilakukan dengan hal-hal yang berkesadaran lah gitu ya. hmm, Kan beranak, beranak. Karena kan mengasuh anak kayaknya tantangannya besar banget gitu ya. Challenge-nya itu banyak banget. Jadi hmm, hmm, perbedaannya ya itu sih paling terasa ya. Dan tadinya full berpatokan sama teori, ini udah hmm. apa ya, sudah lebih berdamai antara teori dan juga keadaan dan pengalamannya. Ya, 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 ya. Aku apa namanya? Aku udah anak tiga gitu kan, kayak terasa sih apa namanya? Anak tuh membawa rezekinya sendiri gitu. Itu Aduh, bener, itu setuju banget sih. Iya, iya. nah, tapi di satu sisi masa apa namanya punya anak terus gitu kan. Ntar ngurusnya gimana? Ntar anaknya gimana kalau misalnya apa namanya malah mengacaukan dunia, lu tanggung jawab kali, Kres gitu kan. Iya, iya, iya. Wah itu makanya apa namanya ya akhirnya kan begitu aku juga pas udah dulu dulu tuh pengen pengen punya anaknya sebenarnya 5 gitu kan. Mhm, mhm. Tapi begitu 3, wah gue nggak mampu sih ini. Aduh, ternyata aku dapat insight yang sama. Kayaknya itu juga di akhir obrolan belakangan sama istri gitu kan. Sama, pengen punya anak 5 gitu. Mohon Ngobrol maaf sama istri, ditertawakan. pengen punya anak 5 gitu. Dan istri juga, iya ya seru kalau 5. Tapi setelah anak kedua hadir, yakin 5. Kita pikirnya nanti dulu aja ya. Yang kedua ini juga kayaknya berat banget gitu. Eh, jadi iya ya kayaknya masih ada, nggak tahu ya, percaya sih memang rezeki. Saya juga yang ngerasa eh, rezeki itu memang berubah banget dari, mungkin kalau flashbacknya agak jauh, dulu kan hidup hidup tuh lumayan cukup luntang lantung ya, karena kan berupaya survive di Bandung gitu ya, semua keluarga di Aceh gitu ya. Survive di Bandung tuh bener-bener yang cuma mengandalkan gaji-gaji proyekan lah gitu ya. Bahkan ada fase di mana orang tua tuh masih membiayai uang kosan gitu. Jadi kalau dapat proyekan tuh cuma cukup buat makan gitu. Suatu ketika pernah waktu bulan Ramadan tuh cuma ada satu potong roti, ya udah cuma sahur dengan itu, saking nggak ada duitnya gitu ya. Terus sampai saya tuh mikir gitu, eh, ya nggak tahu ya, kalau menurut agama dan kepercayaan saya tuh katanya salah satu yang dijamin rezekinya itu adalah orang yang eh, berkeluarga gitu kan. Terus saya mikir, yang ini kayaknya saya memang harus menikah. By the way itu videonya tuh nggak lama, mungkin cuma sekitar video 3 menit. Terus saya jadi yang kayaknya saya harus nikah deh. Oh hidup saya tuh berantakan dan kacau banget gitu. Kehidupan yang oleng, tapi dalam tanda kutip bukan dalam di sisi finansial aja gitu loh. Tapi di sisi lain juga gitu. Ini hidup tuh maunya kemana sih gitu. Tapi jangan saya nikah ya gitu. Saya target nikah tuh umur 27 saat itu. Akhirnya saya nikah di usia 26. Itu saya udah bukan bukan doanya, bukan udah doa minta jodoh, tapi udah sampai istilahnya sholat hajat gitu ya. Bukan hanya sholat tahajud, sholat hajat saking ya Allah minta jodoh, kasih jodoh gitu. Ya udah, tapi memang kerasa sih dari yang memang nggak ada proyekan sampai ya bisa kerja dengan gaji yang cukup gitu ya, anak satu ya gaji segitu ya cukup gitu ya, ditambah anaknya ya juga cukup gitu ya. Jadi ya alhamdulillah cukup cukup aja gitu. Berapapun anaknya kayak cukup-cukup aja. Tapi yang repot kan gimana ntar anaknya di memperbaiki sekelilingnya atau gimana, bermanfaat atau enggak kan, Iya, atau nyusahin gitu kan. iya, iya, benar-benar. Makanya itu menurut saya value dalam keluarga itu kan penting banget ya. Betul. Kadang-kadang
yang sering cerita ke saya, iya, saya takut nikah, eh, saya melihat pernikahan orang-orang terdekat saya nggak begitu berhasil gitu. Saya justru malah mempertanyakan gitu, ya kalau nggak berhasil, sebenarnya dalam menjalani proses pernikahan tuh punya tujuan nggak sih? Gitu. Karena kalau kita punya tujuan, apa yang kita lakukan di rumah, baik peran kita sebagai suami maupun peran pasangan kita sebagai istri, itu kan bisa dikondisikan sesuai dengan tujuan kita ya. Nanti itu tujuan itu juga diturunkan ke anak-anak kan, lewat pola pendidikan, pola asuhnya kan. Tapi kadang-kadang saya mempertanyakan, emang tujuannya ada atau enggak nih untuk menikah? Oke, ini lagi seru banget nih ya, kita ngobrol sama Mas Patria nih, dari tadi cerita tentang bagaimana masa kecilnya, terus mulai masuk ke masa pernikahan, dan ya nanti kita akan ngobrol yang lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan sekarang, dan ya kurang lebih ke depan nih mau ngapa-ngapain lagi. Oke, tetap stay tune di podcast kami, Meramu Rasa. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.